Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CMHN ya. CMHN atau Community Mental Health Nursing. Jadi adalah suatu program yang dirancang oleh pemerintah seperti itu ya untuk uh, menata kesehatan mental di komunitas. Nah, CMHN ini diinisiasi awalnya itu oleh Prof. Budi dulu ketika Indonesia terkena dampak tsunami. Awalnya pertama dulu kenapa kok Indonesia itu bisa ada CMHN sih gitu ya. Jadi dulu tahun 2004 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu 2004. Coba nanti bisa lagi ya, saya juga sudah agak lupa ya. Jadi Indonesia mengalami bencana dahsyat yang disebabkan karena tsunami di Aceh. Nah, itu awal mulanya dari munculnya sebuah konsep CMHN di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa berdasarkan penelitian dari Kemenkes, ini adalah kondisi kita di gangguan jiwa kita. Ada prevalensi depresi di mana usia lebih dari 15 tahun, dan mana paling tinggi yang menderita depresi adalah lansia yang berusia 75 tahun ke atas. Nah, tetapi mirisnya ternyata tidak menutup kemungkinan remaja-remaja kita itu juga mengalami depresi. Hal ini terlihat bahwa pada usia 15 sampai 24 itu ada 6,2% orang yang mengalami depresi atau gangguan jiwa ya. Nah, berdasarkan eh, info yang lain itu juga diketahui pada tahun 2017 diambil dari Global Health Data Exchange, itu kita tahu bahwa eh, sebanyak 27 juta ya, terdiri dari 13 juta laki-laki dan 15 juta perempuan itu mengalami gangguan jiwa. Dengan sebarannya ada schizofren, kemudian depressive disorder ya, ini sudah gabungan dengan yang lain ya, ada yang apa psikososial, misalnya tadi ada anxiety disorder gitu ya. Nah, itu ternyata anxiety disorder kita tuh juga banyak gitu ya. Ada 3 juta lebih pada laki-laki dan 5 juta pada perempuan itu mengalami ansietas atau kecemasan. Nah, tentu jumlah ini sangat memprihatinkan ya, mengingat eh, kita itu hanya sedikit yang memiliki apa namanya rumah sakit jiwa seperti itu. Kita bisa lihat sebarannya di sini dengan sebaran yang mengalami schizofren itu ada 326.000 laki-laki dan 288.000 untuk yang perempuan. Sehingga itu bukan jumlah yang kecil ya kalau kita bandingkan misalnya dalam satu bulan seseorang itu yang tidak gangguan jiwa bisa bekerja secara aktif itu paling tidak bisa menghasilkan 3 juta misalnya. Nah, itu dia akan berapa? Nah, itu juga merupakan sebuah kerugian yang dialami oleh negara seperti itu ya. Karena apa? Karena keluarga tersebut harus menanggung satu gangguan jiwa berat yang eh, apa hidup tanpa bekerja. Oleh karena itu perlu nih ada tata laksana lebih lanjut seperti rumah sakit jiwa. Padahal rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia itu tidak banyak. Kita bisa lihat sebarannya dari pemerintah saja itu hanya 34, yang notabene provinsi kita tuh ada 38 ya sekarang. Coba dari 38 provinsi kita hanya punya 34. Dan pasti tersentralisasi di Jawa rata-rata, ya enggak? Nah, misalnya di Grazia ada, di Jogja ada Grazia, kemudian di mana Jawa Tengah itu sudah punya 3, ada Solo, Klaten, kemudian Magelang, itu sudah 3, dihitung coba. Itu jadi kita hanya punya berapa gitu ya yang ada di Indonesia itu. Itu tentu bukan hal yang mudah ya, di mana rumah sakit ini
pastilah setiap hari itu penuh gitu. Tuh ya, untuk menampung dari masing-masing. Kemudian, kenapa kok misalnya ada konsep keperawatan kesehatan jiwa masyarakat dan diharapkan, masyarakat itu memiliki konsep sehat jiwa gitu. Apa? Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental yang sejahtera. Jadi kalian itu merasa sejahtera, kemudian adanya hidup, harmonis, produktif, kemudian sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang dengan memperhatikan semua dari segi kehidupan. Jadi semuanya itu tersentral. Jadi kamu merasa senang, ayem gitu ya. Tapi apakah mungkin setiap saat seperti itu? Tentu tidak ya. Namanya manusia pasti akan ada suatu masalah, akan ada stresor, akan ada apa namanya? eh, apa faktor pemicu gitu ya, di mana dia akan mengalami stres, ansies, atau cemas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang dengan sehat jiwa, yaitu berpikiran positif terhadap diri sendiri, mampu tumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi diri, kemudian mampu mengatasi stres, kemudian bertanggung jawab terhadap keputusan. Jadi dia mampu mengambil keputusan, oh misalnya saya memilih A gitu, risikonya apa dia identifikasi sendiri, kemudian dia analisis, kemudian dia paham, oh ternyata risikonya seperti ini dan dia, oh nggak masalah, saya masih apa punya kemampuan untuk menangani itu. Contoh yang lain misalnya punya hutang misalnya, "Ah, saya pengen utang nih berapa?" Oh, dia tahu konsekuensinya mau hutang di mana, mau hutang di pinjol, mau hutang di bank, mau hutang di mana, itu kan semuanya pasti akan ada konsekuensi. Dia memilih nih salah satunya gitu. Kemudian nanti kalau dipinjol misalnya disebarin data dan lain-lain. Kalau di bank bunganya tinggi, dipinjol juga tinggi. Nah, itu adalah sebuah bentuk pertimbangan ya, seperti itu. Jadi dia mampu bertanggung jawab terhadap keputusannya. Ketika misalnya tidak sesuai dengan realita, ya berarti dia harus mengambil konsekuensi itu. Bagaimana caranya misalnya? Ya, kemudian mempunyai persepsi yang realistis dan menghargai perasaan serta sikap orang lain. Jadi persepsinya realistis, oh kayaknya saya nggak sanggup deh gitu dengan seperti ini gitu. Nah, terus apa upayanya gitu. Kemudian mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Nah, sedangkan masalah psikososial sendiri adalah sebuah perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologis maupun sosial, yang memiliki pengaruh timbal balik dan dianggap berpotensi yang cukup besar sebagai faktor penyebab terjadinya gangguan jiwa, baik secara nyata maupun berdampak pada lingkungan sosial. Jadi dia itu gangguan jiwa juga belum, tapi dia sudah merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya. Nah, itu yang harus bisa dipahami oleh orang-orang sehingga kita bisa tangkap, oh ini ternyata bisa masuk ke risiko gitu ya untuk orang-orang yang psikososial. Contohnya, ketika misalnya orang ini mau operasi, kok dia teriak-teriak terus ya? Oh, ternyata ada gangguan psikososial, misalnya kecemasan. Walaupun masih dalam tingkat misalnya sedang atau ringan, tapi kan dia sudah ada gejolak rasa ketidaknyamanan dalam diri orang tersebut gitu. Terus kemudian ciri-cirinya ini tadi seperti yang saya bilang ada cemas, ada khawatir, takut, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, kemudian bersifat ragu-ragu atau merasa rendah diri, merasa kecewa, pemarah dan agresif serta reaksi fisik seperti jantung berdebar-debar ya, deg-degan, tidak nyaman, ototnya tegang, sering sakit kepala gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di banyak kasus sebenarnya untuk gangguan psikososial ini banyak diderita oleh anak dan remaja ya, karena mereka masih merupakan tumbuh kembang sehingga secara psikologis itu dia merasa banyak kecemasan, banyak ketidaknyamanan dalam diri gitu ya. Apa yang menyebabkan? Yang pertama, eee apa, household challenge. Jadi bisa jadi karena apa, kekerasan di rumah, kayak orang tua secara tidak sadar melakukan verbal abuse, "Kok kamu goblok banget sih?" Gitu. "Masa baca ini aja nggak bisa? Kok kamu bodoh banget sih, kayak gini? Kok kamu anak nakal sih? Ah, dasar anak nakal." Misalnya itu adalah sebuah verbal abuse. Jadi sehingga si anak ini tumbuh dengan rasa tidak percaya diri, mentalnya lemah, kemudian, ketika misalnya di apa
dimintain pertolongan apa, dimintain pendapat dia ragu-ragu, misalnya gitu ya. Kemudian hasilnya apa? Mereka menyalahgunakan obat. Ya belum tentu harus pakai misalnya apa, misalnya sabuk gitu ya, belum tentu gitu, tapi banyak yang sudah menggunakan pil. Coba kalau kalian lihat, di kita buka mata sedikit saja, pasti remaja itu sudah banyak yang misalnya, minum apa, THP, misalnya THP 30 butir, 20 butir, 10 butir gitu. Untuk apa? Untuk fly gitu ya. Kemudian ada yang mengalami mental illness, parental separation atau divorce, beda ya. Separation itu berbeda tempat. Jadi kayak misalnya si ayah itu hidup di mana, kemudian si ibu itu hidup di mana, tetapi mereka masih dalam satu ikatan pernikahan, tapi tidak ada komunikasi, kemudian tidak ada apa namanya, saling mengerti di situ gitu ya, ada kekosongan yang di dalam situ sehingga anak merasa tidak nyaman. Kemudian ada incarcerated parents juga, kemudian ada abuse, ada neglect ya. Jadi memang, untuk yang di sini di anak dia sungguh, banyak ya penyebabnya. Kemudian, gangguan jiwa itu adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi, jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Jadi dia nggak mau ya untuk berhubungan sosial. Contohnya gimana gejalanya? Sedih berkepanjangan, kemudian tidak semangat, cenderung malas, marah tanpa sebab, mengurung diri, tidak mengenali orang, bicara kacau, bicara sendiri, dan tidak mampu merawat diri. Nah, ini adalah rentang sehat dan sakit, di mana respon adaptif kita dapatkan ketika kita memang sehat jiwa, mampu berpikir logis, persepsinya akurat, kemudian ada emosinya konsisten, kemudian perilakunya sesuai, kemudian hubungan sosialnya memuaskan. Tapi berbeda dengan yang mengalami masalah psikososial, pikirannya itu kadang menyimpang. Misalnya, kayaknya enak kali ya mati gitu. Tapi itu hanya sesekali yang lewat gitu ya. Tapi kalau sudah gangguan jiwa sudah beda lagi ya. Kemudian kalau persepsi ilusi, aku kayak ngelihat bapak tuh gitu, padahal nggak lihat gitu ya. Lihat ke Bapak, yang dia lihat itu misalnya benda apa, tapi karena saking rindunya mungkin atau ada masalah apa gitu ya, terus dia melihat seseorang yang mirip dengan yang dia pikirkan. Kemudian emosinya, emosional, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit, apa, tidak, apa, emosinya labil gitu ya. Kemudian perilakunya kadang tidak sesuai. Hanya kadang ya, tapi kalau misalnya sakit jiwa itu sudah kacau. Kemudian hubungan sosialnya dia mulai menarik diri, nggak nyaman dengan orang lain, merasa minder, tapi belum sampai ke yang apa rentang waktu lebih dari 2 minggu gitu. Terus kemudian kalau di gangguan jiwa tentu pikirannya dia ada waham, persepsinya sudah gangguan, adanya halusinasi gitu kan, terus kemudian emosinya tidak mampu mengendalikan emosi, tiba-tiba, tersulut apa sedikit langsung mukul kan, kemudian perilaku kacau dan ada isolasi sosial. Nah, ini yang saya katakan di awal bahwa rumah sakit itu kita sangat minim sekali, semakin tinggi piramida, maka kita bisa lihat bahwa biayanya semakin tinggi. Rumah sakit jiwa tentu biayanya tidak murah. Kalau kalian tahu, seminggu itu bisa dia menghabiskan 5 juta untuk apa namanya pengobatannya. Itu kelas 3 ya. Jangan kemudian tapi ruangannya bagaimana? Ruangannya itu berjajar ya. Jadi misalnya satu ruangan besar itu bisa untuk 28 pasien misalnya atau untuk 14 pasien misalnya gitu. Jadi bukan seperti yang kita biasanya ya kalau di rumah sakit umum itu berbeda. Terus kemudian oleh karena itu kita butuh pelayanan yang bersifat komunitas. Artinya yang sehat pengennya dijaga dengan tetap sehat. Yang psikososial bagaimana diajarin caranya biar dia bisa memaintain tadi, pikirannya bisa logis, kemudian emosinya stabil. Itu seperti apa?
gitu. Ya itu psikososial. Kemudian yang, apa namanya, gangguan ya bagaimana caranya dia bisa ter-manage, relapse-nya itu bisa turun, kemudian, dia tidak sering ke rumah sakit jiwa, tapi bisa dilayani di masyarakat. Nah, ini muncullah program kesehatan jiwa pemerintah yang, di mana itu melibatkan peran perawat di komunitas. Nah, munculnya dari mana sih asal muasalnya? Asalnya adalah dari, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Itu dasarnya kita, mau ngapain aja sih di situ gitu. Jadi kalau awal pembentukannya itu kan waktu 2004 ya, waktu tsunami. Di situ inisiasinya baru Prof. Budi gitu ya. Dia ada beliau single factor atau penginisiasi lah, inisiator gitu ya. Di situ muncullah ide community mental health, kemudian dibantu dengan perawat yang ada di sana, jadi muncul. Nah, semakin berkembangnya waktu, pasti akan ada proses manajemen, kemudian ada penataan, sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 yang menata tentang kesehatan jiwa gitu ya, tentang KESWA. Di mana di situ di dalam undang-undang itu ada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, bagaimana dengan prinsip kesehatan jiwa sendiri? Prinsip kesehatan jiwa itu dia harus yang holistik, komprehensif, paripurna, dan berfokus pada sehat jiwa, rentan, dan dalam tahap pemulihan dan gangguan jiwa. Jadi semuanya mau sehat, mau risiko, mau gangguan itu diurusin nih di komunitas. Nah, pelayanan yang komprehensif itu mulai dari pencegahan primer, sekunder, kemudian tersier. Untuk yang primer, tentu untuk yang sehat jiwa, kemudian sekunder itu untuk yang psikososial, kemudian tersier tentu untuk yang gangguan jiwa. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai aspek di dalam keperawatan CMHN ya, mulai dari aspek biofisik, kita melihat dari kesehatan fisiknya, apakah orang itu ada kehilangan organ tubuh, kemudian ada penyakit kronik dan lain sebagainya. Kemudian ada psikologis, ada masalah psikologis, ada trauma, ketakutan, kecemasan, ketidakmampuan beradaptasi, kemudian sosialnya dia bagaimana kita kaji, apakah dia ada rasa kehilangan, baik itu dari keluarga maupun orang terdekat, pekerjaan, kemudian tempat tinggal dan harta. Kemudian aspek kultural atau budaya, bagaimana budaya itu dapat menolong keluarga tersebut gitu ya. Itu dipakai sebagai support system. Sebenarnya budaya itu seperti eh, ada apa ya, bisa menjadi dukungan, juga bisa menjadi pemicu gitu. Nah, itu yang harus kita kaji. Sebenarnya budaya ini berperannya ada di sebelah mana, kemudian apakah dia sebagai pencetus, apakah dia sebagai support. Tapi ada baiknya budaya itu juga bisa menjadikan support bagi pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian ada aspek spiritual, kita lihat dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kepercayaan yang dianut oleh pasien tersebut. Misalnya potensi masyarakat dalam mengatasi konflik serta masalah kesehatan. Nah, pelayanan jiwa komprehensif itu adalah pelayanan jiwa yang diberikan pada masyarakat pasca bencana dan konflik dengan kondisi masyarakat yang sangat beragam dalam rentang sehat yang sakit dan memerlukan pelayanan perawatan baik tingkat primer, sekunder, dan tersier. Seperti yang saya katakan bahwa awal munculnya community health nursing itu ketika bencana tsunami, sehingga memang dia disetting bagaimana caranya ketika ada bencana itu masyarakat kita itu mampu beradaptasi terhadap konflik seperti itu ya. Ada daya lenting, ada resilience yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Nah, ini untuk pencegahannya, yang pertama adalah pencegahan primer, di mana dia berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan terjadinya gangguan jiwa. Kemudian tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan jiwa, serta targetnya yaitu anggota masyarakat yang belum. Artinya ketika pencegahan primer dilakukan, maka itu untuk yang sehat jiwa. Ya, baik dari umur anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Jadi dari satu rentang daur kehidupan. Kemudian aktivitasnya apa saja? Tentu namanya pencegahan primer sebelum seseorang itu sakit jiwa atau terkena risiko gangguan jiwa, pasti ada apa? Edukasi, stimulasi, kemudian ada sosialisasi, diajarkan terapi manajemen stres ya, kemudian persiapan menjadi orang tua.
Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 itu kita lihat bahwa pengembangan kesehatan jiwa itu ada edukasi, komunikasi, dan menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif. Jadi juga dibantu dengan menciptakan lingkungan seperti itu. Atau tadi budaya ya, makanya budaya itu sangat penting di dalam kesehatan mental. Kemudian upaya promotif itu tidak hanya dilakukan di masyarakat saja, tetapi ternyata juga di lembaga pemasyarakatan atau di apa namanya penjara ya. Gitu. Kemudian yang pertama apa sih yang dilakukan? Menciptakan suasana kehidupan yang kondusif, kemudian peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta pelatihan kemampuan adaptasi ya. Terus kemudian pencegahan sekunder tadi untuk yang sudah mengalami atau yang mengalami psikososial berfokus pada deteksi dini, penanganan dengan segera masalah psikososial, tujuannya tentu untuk menurunkan angka kejadian gangguan jiwa. Jadi jangan sampai nih yang psikososial itu jatuh ke dalam yang gangguan sudah berisiko kan. Jadi jangan sampai dia gangguan. Kemudian targetnya anggota masyarakat yang berisiko atau memperlihatkan tanda-tanda masalah sosial dan psikososial dan gangguan jiwa. Nah, aktivitas pencegahan sekundernya apa? Yang pertama adalah menemukan kasus sedini mungkin melalui informasi dari masyarakat ya. Jadi Bu ada nggak atau boleh nggak saya lihat data di sini ada nggak yang gangguan jiwa? Misalnya tanya Pak Dukuhnya gitu ya. Itu adalah menemukan kasus, kemudian melakukan penjaringan atau deteksi dini, screening. Nah, kemudian pencegahan tersier itu fokusnya peningkatan fungsi dan sosial serta pencegahan kekambuhan pada pasien gangguan jiwa. Tujuannya mengurangi kecacatan, ketidakmampuan akibat gangguan jiwa. Targetnya tentu anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dalam tahap pemulihan. Aktivitasnya apa? Program dukungan sosial, program rehabilitasi, sosialisasi, serta pencegahan stigma. Nah, ini adalah pilar-pilar yang ada di perawatan CMHN, tentu tidak serta-merta langsung ya jadi di komunitas gitu. Tidak, kita rencanakan dulu, perencanaannya ada beberapa tahap, terus kemudian kita buat organisasi, terdiri dari kader, kemudian ada case manager. Case manager adalah perawat jiwa yang ada di dalam puskesmas tersebut. Kemudian ada pengarah, pengarahnya siapa? Oh, bisa jadi dari dinas kesehatan, kemudian ini lintas sektor kalau untuk yang pengarah. Kemudian kelurahan mungkin, kemudian kecamatan, dan lain sebagainya. Untuk tahapan CMHN, mulai dari rekrutmen kader kesehatan jiwa, kemudian ada pelatihan, kemudian ada deteksi keluarga, ya nanti ada bukletnya tuh. Jadi bukletnya itu nanti isinya adalah deteksi sehat, deteksi psikososial, dan deteksi gangguan. Nanti tinggal dicentang-centang, kemudian misalnya dia punya penyakit kronis, tapi dia tidak gangguan, langsung masukkan ke dalam psikososial gitu ya. Kemudian keluarga sehat ada penyuluhan dan dibuat struktur organisasi. Nah, ini adalah proses keperawatan kesehatan jiwa komunitas, ada pengkajian, gunakan pengkajian 2 menit, nanti ada di bawah setelah ditemukan tanda-tanda yang menonjol, kemudian apa kita temukan data, ada keluhan, riwayat kesehatan jiwa, kemudian pengkajian psikosos, pengkajian mental, pengkajian status mental. Kemudian tekniknya tentu dengan wawancara dan pengamatan langsung terhadap kondisi pasien. Ini adalah tadi pemeriksaan 2 menit, jadi dia keluhannya apa, misalnya dia ada jantung berdebar, ada apa-apa, langsung masuk ke psikosomatif, kemudian ditanya ada stres enggak, kemudian fungsi pekerjaan bagaimana, dikaji, kemudian perkembangannya seperti apa, mengompol, dan lain-lain. Kalau misalnya eh, ada kelainan organik atau tidak, kalau misalnya ada kelainan organik, maka langsung dimasukkan ke dalam eh, apa demensia, delirium. Jadi dipilih yang mana demensia, delirium, gangguan psikosomatik, gangguan penggunaan zat, retard atau bahkan dia retardasi mental atau epilepsi. Kemudian kalau ada tidak ada kelainan organik, maka kita lihat apakah dia psikotik, depresif, cemas misalnya ya, atau gangguan kesehatan jiwa pada anak dan gangguan kepribadian.
Nah, ini kemudian kita identifikasi masalah seksual baik pada anak-anak atau remaja, dewasa, serta pada lansia. Nah, rata-rata untuk lansia terjadi namanya demensia dan depresi. Kok dewasa banyak ya. Kemudian anak-anak rata-rata depresi dan perilaku kekerasan. Kalau sekarang ada misalnya kecanduan game, misalnya gitu boleh. Kemudian perencanaan keperawatan, rencana tindakan perawatan, misalnya BHSP atau Bina Hubungan Saling Percaya, Penkes, terus kemudian aktivitas, terapi modalitas, dan tindakan kolaborasi. Sedangkan tindakan perawatannya itu eh, lakukan sesuai kebutuhan klien, kliennya butuh apa gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Kemudian perawat tentu harus bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lain. Dan tujuannya itu untuk memberdayakan pasien dan keluarga agar mampu mandiri, jadi tidak lagi bergantung dari tenaga kesehatan. Boleh, misalnya dia udah sadar diri, oh saya harus periksa jadwalnya, ambil obat di puskesmas, boleh gitu ya. Harusnya seperti itu gitu. Kemudian untuk evaluasi, tentu dilakukan evaluasi, misalnya menilai perkembangan kemampuan pasien, kemudian kemampuan yang diharapkan adalah pasien melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, membina hubungan dengan orang lain, melakukan cara-cara untuk menyelesaikan masalah keluarga, membantu memenuhi kebutuhan, mengenal tanda dan gejala, melakukan perawatan, mengidentifikasi perilaku, dan menggunakan sumber. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kalian tanyakan, boleh nanti cantumkan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.